Kayak gila nggak sih anjir? Bayangin aja ya lo udah menjadi korban, terus tidak mendapatkan perlindungan hukum yang baik, terus kanan kiri lo bukannya menjaga lo, ngasih lo support, ngasih lo ayo semangat, nggak apa-apa, gini-gini masih bisa kok. Bukan yang kayak gitu, tapi malah ngejudge lo gitu, menjatuhin. Halo, kenalin gue Amir dan selamat datang di seri Dengerin Dulu Aja, dimana gue akan bercerita tentang hal-hal yang menurut gue meresahkan bagi gue akhir-akhir ini, dan lo cukup untuk dengerin dulu aja. Kalau nanti cerita yang gue sampein ini relate sama lo, ya syukur. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Karena tiap orang kan punya pengalaman dan cara pikirnya masing-masing kan. So, kali ini sebagai pembuka dari seri Dengerin Dulu Aja, gue akan bercerita tentang keresahan gue terkait dengan keamanan dan kenyamanan perempuan ketika hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia. Because honestly gitu kan, gue merasa kalau jangankan perempuan, bahkan diri gue sendiri aja sebagai laki-laki itu ngerasa kalau negara ini belum berhasil alias gagal dalam menghadirkan rasa aman dan rasa nyaman ketika selama gue tinggal di negara ini. Menurut gue, negara ini gagal dalam banyak aspek gitu. Dimulai dari rasa aman dan nyaman secara fisik, psikis, mental, spiritual, terus sosial budaya, dan tentunya ekonomi. Bahkan gue sampai berada di titik dimana kalau misalnya Yuki Kato ataupun Velovexia gitu kan tiba-tiba datang ke rumah gue terus minta dinikahi sama gue akan nolak mereka gitu loh, kecuali mereka bisa setuju dengan satu syarat utama dari gue, yaitu gue belum pengen punya anak sama sekali sampai negara ini bisa jadi jauh lebih aman, jauh lebih nyaman, dan jauh lebih ramah untuk anak-anak dan perempuan. Soalnya gue gak pengen gitu loh ngeliat istri gue merasa bersalah terhadap anak yang dia lahirkan, karena dia melahirkan anak itu ketika situasi dan kondisi negara ini lagi segila ini gitu. Dan gue juga gak yang setega itu untuk membiarkan anak darah daging gue sendiri lahir, tumbuh, dan berkembang di tempat yang mana sangat amat sedikit gitu, tempat yang aman dan nyaman untuk bisa ditinggali. Apalagi kalau misalnya nih ternyata anak gue adalah seorang perempuan. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena gue melihat dan gue mengamati gitu, kejadian peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Kayak simpelnya lah ya, ketika pagi gue baca berita, banyak kan perempuan atau anak-anak di luar sana yang menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, atau bahkan sampai ke tingkat pemerkosaan dan penghilangan nyawa gitu loh. Padahal kalau kita telusuri lebih lanjut nih, tempat kejadian perkaranya itu berada di tempat yang mana harusnya korban ini aman gitu loh. Contoh ya di sekolah, di pesantren, di kantor, di kanpol, bahkan di rumah dia sendiri gitu loh. Yang mana harusnya jadi tempat paling aman di dunia ini, tapi karena pelaku yang sebejat itu malah tempat ini tuh jadi tempat yang seberbahaya itu untuk para korban gitu. Padahal nih ya, kita semua tahu lah ya, kalau perempuan dan anak-anak itu dapat tuntutan yang lebih gitu dari society ketika mereka berada di ruang publik, terutama di bagian menjaga appearance mereka, menjaga penampilan mereka untuk tidak
dalam tanda kutip memanggil para pelaku-pelaku ataupun orang-orang yang memiliki otak yang udah rusak gitu tadi. Tapi ya apa mau dikata gitu, bahkan masyarakatnya sendiri gitu, alih-alih melindungi ataupun mengayomi dan memberikan support kepada korban ataupun calon korban, mereka malah seakan-akan menghakimi korban itu dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh mereka. Pas waktu kejadian, si korban lagi pakai baju apa sih? Kalau misalnya terbuka, ya berarti salah korbannya nggak sih? Kan dia yang manggil, kan dia yang menghasut, kan dia yang secara nggak langsung menggoda para pelaku gitu untuk melecehkan dia. Ataupun ungkapan-ungkapan lainnya yang kayak, emang waktu itu kejadiannya di mana, kapan, jam berapa? Kan sebagai perempuan bukannya nggak baik ya untuk pulang tengah malam ataupun pulang di atas jam 9 malam. Berarti emang si korbannya aja nggak sih yang memang kegatelan gitu, yang memang bukan perempuan baik-baik, akhirnya dia mendapatkan karmanya sendiri oleh semesta, bla 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 bla. Ya, dan lain sebagainya lah ya, ungkapan-ungkapan yang menurut gue cukup sangat amat bodoh sekali untuk bisa, jangankan terucap gitu, terpikirkan aja itu menurut gue udah ada salah logika gitu, udah cacat logikanya. Tapi ya apa mau dikata gitu kan, masyarakat kita emang menurut gue udah nyasarnya tuh terlalu jauh, udah terlalu lama, terlalu jauh, terlalu dalam. Bahkan nih ya, gue beberapa kali gitu ngedengar sendiri kalau adalah ya korban pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu tuh mereka malah dijudge, mereka malah dicap sebagai aib keluarga dan aib masyarakat gitu, karena mereka menganggap kalau si korban ini membiarkan dirinya sendiri dilecehkan. Kayak gila gak sih anjir? Bayangin aja ya, lo udah menjadi korban terus tidak mendapatkan perlindungan hukum yang baik, terus kanan kiri lo bukannya menjaga lo, ngasih lo support, ngasih lo ayo semangat, gak apa-apa, gini-gini masih bisa kok, bukannya yang kayak gitu, tapi malah ngejudge lo gitu, ngejatuhin lo. Bahkan rasanya lo tuh ditekan, lo tuh dituntut, lo tuh dijerumuskan, dijorokin, itu tuh jauh lebih daripada si pelaku itu sendiri gitu. Kayak pelaku paling cuma dia pelaku ini udah, tapi korban, kalau lu jadi korban lu akan dapat lebih banyak tekanan gak sih? Dan menurut gue itu sangat amat memalukan dan miris banget gitu loh di kondisi masyarakat kita sekarang ini. Dan yang membuat ini menjadi semakin miris adalah menurut gue negara ini belum bisa hadir di sana. Kenapa begitu? Karena ya kebanyakan di luar sana ketika ada korban pelecehan seksual gitu kan, entah yang sampai hamil ataupun lain sebagainya, bukannya si pelakunya dihukum, dijerat dengan pasal bla 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 bla, malah negara itu hadir di sana untuk mendamaikan mereka gitu loh, dengan persuasi-persuasi yang pada akhirnya melahirkan sebuah solusi yang menurut gue cukup goblok gitu loh, yaitu menikahkan si korban dengan si pelaku. Udah gila gak sih menurut gue? Dan karena ini semua gitu kan ya, jujur gue ngerasa kalau kita itu, baik itu masyarakat maupun negara, itu udah kayak apa gue bilang tadi gitu, udah nyasarnya tuh terlalu jauh.
terlalu dalam dan terlalu lama gitu loh, berada di jalan yang salah ini. Soalnya ya gimana ya, kita udah sering lah yang ngelihat orang di luar sana yang masih memiliki miskonsepsi gitu terkait dengan korban dan pelaku. Kita juga udah sering ngelihat orang yang punya perspektif yang salah gitu terhadap isu ini gitu, yang bukan yang nganggap ini adalah sebagai isu kemanusiaan yang harus kita angkat, kita perjuangkan bareng-bareng, malah dia menganggap kalau ini adalah sebuah isu terkait dengan perempuan atau ya feminisme lah. Kan gue udah gak paham lagi gitu loh tentang cara pikir orang-orang sekarang ini. Tapi ya disclaimer dulu, gue di sini bukan untuk mendiskreditkan gender tertentu loh ya. Soalnya ya gue juga laki-laki. Di samping itu di luar sana juga banyak kok laki-laki yang jadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Yang mana itu semakin meyakinkan gue kalau ini adalah sebuah isu kemanusiaan gitu loh. Bukan cuma sekedar feminisme belaka. Udahlah, jadi sebelum gue tutup, ada satu pertanyaan yang gue pengen lo cari tahu jawabannya. Menurut lo pribadi nih, apakah anak-anak dan perempuan di sekitar lo itu udah bisa merasakan rasa aman dan nyaman di keseharian mereka? Kalau udah ya syukur, kalau belum ya cobalah untuk menjadi salah satu orang atau salah satu alasan mereka bisa merasakan aman dan nyaman itu tadi. Last but not least, gue cuma mau bilang, tetaplah bersuara, tetaplah berisik, karena diam itu gak akan pernah bisa menyelamatkan siapapun, bahkan diri lo sendiri. Sekian dari gue, terima gaji, ciao. Emang society-nya udah gila anjay. Kalau anak-anak dan perempuan aja gak bisa ngerasa aman dan nyaman gitu ketika hidup di negara ini, terus siapa lagi yang bisa? Koruptor. Lucu banget dah.